Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami sehingga kami masih bisa sehat sampai hari ini. Bahkan kami masih bisa berkumpul di sekolah kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya karena Tuhan yang memberikannya dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas belajar kami terlebih dahulu mau disegarkan oleh firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu adalah jalan bagi kami, firman-Mu adalah terang bagi kami. Sehingga setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami boleh dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Tuhan, berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan buat kami mengerti apa yang akan kami dengarkan, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Iya, senang sekali saya boleh hadir untuk menyampaikan renungan pagi hari ini, khususnya keluarga besar sekolah SMP dan SMA Nusantara yang ada di Tigalingga. Baik, sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Pendeta Andi Mesak Harahap. Saya punya istri 1, anak 3. Kami melayani di Gereja Bethel Indonesia di Desa Lomil. Jadi jika ada nanti kita boleh bertemu, berjumpa, kita boleh saling tegur sapa. Nah baik, itu hanya sekedar informasi perkenalan singkat saya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24 dan 27. Kita akan baca, yang punya Alkitab baik di handphone, baik Alkitab manual, bisa kita baca bersama-sama di ayat 24 dan ayat 27. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Kalau belum, katakan aman. Wah, ada aman. Saya kurang yakin aman ini apakah karena nggak punya Alkitab atau karena belum temukan. Ya, yang tidak punya Alkitab, mohon didengarkan kami yang punya Alkitab, supaya kita semuanya boleh diberkati walaupun kita tidak membacanya. Baik, kita baca di ayat 24 dan ayat 27. 1, 2, 3 ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, Alkitab yang baru saja kita baca ini menyampaikan kepada kita tentang yang namanya rajin. Pada pagi hari ini saya sampaikan kepada kita semuanya adalah mengenai jangan malas, jadilah anak yang rajin. Sekali lagi saya sampaikan, jangan malas, jadilah anak yang rajin. Katakan dulu samping kiri kanannya, jangan engkau malas, jadilah jadi anak rajin, bilang. Lalu bilang lagi yang kasih tahu tadi, udah aku tahu dari kemarin, cuman susah melakukannya, bilang. Nah, malas artinya dalam terjemahan dalam kamus bahasa Indonesia tidak mau bekerja. Malas artinya tidak mau melakukan sesuatu hal. Malas artinya tidak ada niat sama sekali. Dan rajin, kamus bahasa Indonesia menyampaikan arti daripada rajin adalah suka bekerja, suka berusaha. Jadi malas dan rajin ini bertolak belakang. Malas itu tidak mau, rajin itu suka.
Nah, kalau kita perhatikan Alkitab kita tadi, kalau kita dengar, dikatakan tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dan ayat 27 berkata, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, tahukah kita semua di tempat ini yang menuliskan kitab Amsal pasal yang ke-12 ini adalah seorang yang paling pintar pada waktu itu dan sampai hari ini. Dan tahukah kita yang menuliskan kitab Amsal pasal yang ke-12 itu adalah seorang yang paling dihormati dan sangat disegani. Dan tahukah kita bahwa orang yang menuliskan kitab Amsal pasal 12 ini adalah seorang raja yang besar. Dan banyak raja-raja mau belajar daripada raja ini. Dan raja itu yang bernama adalah Raja Salomo. Salomo adalah manusia yang paling berhikmat dan paling bijaksana di muka bumi ini. Raja Salomo adalah raja yang paling dihormati. Bahkan banyak raja-raja tetangga Salomo ini berdatangan kepada Raja Salomo hanya untuk mau belajar. Raja-raja itu membawa emas, membawa perak, membawa barang berharga yang lainnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk belajar dari Raja Salomo. Sehingga Raja Salomo menuliskan kitabnya di Amsal pasal 12, dikatakan bahwa jika orang yang rajin itu akan mendapatkan barang yang berharga, bahkan tangan orang rajin memegang kekuasaan. Benar, Raja Salomo adalah memegang kekuasaan pada kala itu. Raja Salomo adalah puncak dari kehebatan pada kala itu adalah ada di tangan Raja Salomo. Sehingga banyak raja-raja belajar daripada Raja Salomo. Saya mengingat sekali tentang kisah pengangkatan Raja Salomo pada kala itu. Waktu Raja Salomo menggantikan ayahnya, siapa namanya? Orang Kristen harus tahu siapa ayah Salomo? Daud. Raja Salomo mempunyai raja, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Daud. Ketika Tuhan ngomong sama Daud, Daud, aku akan meneruskan kepada anakmu apa yang sudah kujanjikan kepadamu, yaitu membangun bait Allah. Daud ngomong, ya Tuhan, kalau itu memang kehendakmu, biarlah itu terjadi. Pada kala itu Tuhan menjumpai Salomo. Tuhan ngomong sama Salomo, Salomo, minta apapun kepadaku pasti kuberikan, kata Tuhan kepada Salomo. Apapun yang kau minta Salomo pasti kuberikan. Kenapa? Karena perjanjianku dengan ayahmu Daud. Lalu Salomo berpikir, apa yang kuminta kepada Tuhan? Dia berpikir keras, apa yang akan kuminta kepada Tuhan? Karena apapun yang diminta oleh Salomo pasti digenapi, pasti diberikan, karena perjanjian Tuhan kepada ayahnya yang bernama Daud. Salomo berpikir, apa ya? Lalu Tuhan menjumpai Salomo. Tuhan ngomong sama Salomo, sudahkah kau temukan apa yang mau kau minta kepadaku, Salomo? Ya Tuhan, aku minta satu saja, Tuhan. Wah, Tuhan ngomong, apa yang satu itu? Salomo bilang, yang ku minta kepada Tuhan, berikan aku hikmat. Hanya itu, kata Tuhan. Ya Tuhan, hanya hikmat yang perlu aku saat ini. Seandainya Tuhan ngomong kepada kita hari ini, apa yang kau minta kepadaku pasti kuberikan. Kira-kira apa yang kita minta? Pasti kita ngomong sama Tuhan yang pertama kali, bisa nggak 2 Tuhan? Atau 3 lah Tuhan, gitu kan? Oh janganlah Tuhan, kalau bisa 4 lah Tuhan. Belum kita kasih pendapat kita sama Tuhan, kita sudah nego sama Tuhan, bisa nggak 2? Bisa nggak 3? Bisa nggak 4? Kenapa?
Karena sifatnya manusia adalah orang yang kurang puas dengan apa yang dia miliki. Perhatikan Salomo. Tuhan tawarkan, bayangkan, Tuhan tawarkan kepada Salomo, apapun yang kau minta kepadaku pasti kuberikan. Apapun itu. Yang menawarkan ini bukan orang sembarangan. Yang menawarkan ini bukan orang pas-pasan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apapun yang kau minta Salomo pasti kuberikan, kata Tuhan. Lalu Salomo ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku minta hanya satu hal, berikan aku hikmat. Berikan aku hikmat, Tuhan. Lalu Tuhan ngomong sama Salomo, hanya itu. Ya Tuhan, kalau cuma itu memang permintaanmu, kuberikan kau hikmat. Diberikan Tuhan hikmat. Secara kasat manusia tidak kelihatan. Secara pandangan mata manusia nggak ada. Misalnya kalau Salomo tadi minta, Tuhan aku mau butuh Tuhan helikopter. Tapi sayang helikopter belum ada zaman itu. Tuhan aku mau butuh handphone Android, RAM paling tinggi, nggak ada. Salomo hanya minta hikmat, nggak kelihatan. Bahkan orang bilang kalau kita adanya ada di situ, masa bodoh kali Salomo ini. Banyak permintaan, tapi kenapa harus hikmat dimintanya? Tapi tahukah kita, ketika Salomo minta hikmat, Tuhan berikan hikmat. Beberapa jam kemudian, Salomo yang sudah diangkat menjadi raja, yang meneruskan perjuangan oleh ayahnya, langsung mendapat persoalan yang berat, masalah yang berat yang gak bisa diselesaikan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini selain Salomo. Apa masalahnya? Pada kala itu ada dua orang ibu yang sama-sama baru melahirkan. Ibu yang pertama dia melahirkan seorang anak. Ibu pertama ini sayang sama anaknya. Lalu ibu yang kedua juga dia melahirkan seorang anak, sama harinya, sama-sama melahirkan, sama besarnya. Dua orang ibu ini satu rumah, mereka tinggal di satu rumah. Ibu yang pertama dia tidur mungkin karena kelelahannya setelah habis melahirkan, dia capek, dia tidur. Ibu yang kedua juga sebaliknya seperti itu, karena dia kelelahan, dia tidur. Ibu yang pertama karena kelelahannya, dia tidur sampai tertindihlah anaknya ini dan meninggal. Ibu kedua walaupun dia kelelahan, karena memang betapa sayangnya dengan anaknya, sebentar-sebentar dia bangun, sebentar-sebentar dia bangun. Saya mau bilang, kita semua di tempat ini yang masih ada orang tua, kasih sayang ibu kepadamu tidak pernah terbalaskan. Ibu itu sangat sayang kepadamu. Jangan tanya betapa besarnya pengorbanannya. Ketika dia melahirkan engkau, dia tidak pernah pulas untuk tidur. Ibu yang kedua dia tidur, sebentar-sebentar dia bangun melihat anaknya. Tapi beberapa jam kemudian dia tertidur. Ibu yang pertama ketika dia bangun karena tertindih oleh ibu tadi, anaknya meninggal. Dilihatnya anaknya meninggal. Kenapa anakku meninggal? Lalu tiba-tiba dalam pikirannya, ada tadi temanku yang sama kami melahirkan, kutukar sajalah anakku ini, mungkin anaknya masih sehat dan hidup. Ditukarnya lah sama anak tadi yang kedua. Ibu yang kedua tadi karena tertidur, dia tidak sadar anaknya sudah ditukar dengan anaknya yang sudah meninggal. Dan beberapa jam kemudian ibu yang kedua terbangun, dia melihat anaknya sudah meninggal. Dan ibu yang pertama dia mulai menggendong bayinya yang masih hidup, padahal itu sudah ditukarnya. Akhirnya mereka bertengkar. Ibu yang kedua bilang, kenapa anakku mati? Kayaknya ini bukan anakku. Lalu ibu yang pertama, itu anakmu, makanya jangan kau tidur pula sehingga kau menindih anakku. Akhirnya mereka bertengkar sampailah ke hadapan Raja Salomo. Ketika sampai ke hadapan Raja Salomo, seorang raja bangsa Israel pada waktu itu memanggil dua ibu ini, ayo ke sini, ayo jujur kalian dulu. Jujur, siapa yang mengakui pasti dikasih imbalan yang sangat besar, kata raja. Ketika raja memperhadapkan dua ibu ini, Raja Salomo ngomong, ibu yang pertama,
apakah engkau benar-benar mempunyai anak yang masih hidup? Ya Raja. Lalu ditanya ibu yang kedua, apakah engkau benar masih mempunyai anak yang hidup? Ya Raja. Itu pasti anakku yang masih hidup itu. Ibu yang pertama bilang, enggak Raja, itu pasti anakku yang hidup itu. Satu orang pun mereka tidak mengakui anaknya sudah meninggal. Dua-dua mengakui anaknya hidup. Lalu Raja Salomo bertanya lagi, kau harus jujur ibu yang pertama, anakmu itu yang sudah meninggalkan. Enggak Raja, ini anakku. Sampai dia menangis. Bayangkan, tak seorang pun yang dapat mengetahui kalau udah mencucurkan air mata. Ibu pertama menangis, itu anakku Raja yang masih hidup. Begitu juga ibu yang kedua, bukan Raja, anakku belum mati. Hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum manapun, karena nggak ada bukti. Zaman dulu belum ada yang namanya CCTV. Zaman dulu belum ada namanya kalau bisa dibahas dulu, mungkin diselidiki dulu. Pengakuan jujur dibutuhkan pada kala itu. Tapi tahukah kita semuanya, beberapa jam yang lalu Tuhan meminta kepada Salomo, apapun yang kau minta kepadaku, pasti kuberikan, kata Tuhan kepada Salomo. Sehingga Tuhan mengabulkan apa yang diminta Salomo. Apa yang diminta? Hikmat. Hikmat untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Lalu Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Begini saja, kalau memang kamu berdua tidak mengakui anakmu yang sudah meninggal, kalau seperti itu, keputusan raja sudah bulat. Kita belah dua saja anak yang hidup ini. Kita potong dua. Setengah kepada ibu pertama, setengah kepada ibu yang kedua. Setuju, kata raja. Ibu yang pertama bilang setuju. Ibu yang kedua bilang, jangan Raja, udahlah kasih saja sama ibu ini. Dari jawaban seperti itu, raja sudah tahu siapa sebenarnya ibu yang sesungguhnya. Raja bilang, tangkap ibu yang ini, ibu yang pertama ini. Kenapa Salomo tahu? Padahal tidak ada saksi, tidak ada CCTV yang membuktikan. Hanya karena jawaban, Raja Salomo tahu siapa sebenarnya ibu anaknya masih hidup. Karena seorang ibu tidak akan tega memberikan anaknya apalagi dipotong. Bersyukurlah engkau, adik-adik semua di tempat ini yang masih mempunyai ibu. Ibumu tidak akan pernah melepaskan engkau, apalagi membiarkan engkau kelaparan. Ketika engkau kesakitan, dia merasakan kesakitan dalam tubuhnya. Ketika engkau mengalami mungkin hal-hal yang tidak kau inginkan, ibumu merasakan. Sama seperti ibu yang kedua, jangan Raja, kasih sajalah. Lalu apa yang terjadi? Raja Salomo menyuruh menangkap ibu yang pertama, lalu dihukum ibu yang pertama tadi, dan anaknya masih hidup diberikan kepada ibu yang kedua. Saya bilang kepadamu di tempat ini, ketika engkau masih sekolah, tugasmu dan yang harus kau lakukan dalam hidup Allah, engkau harus jangan malas, jadilah anak yang rajin. Kenapa? Karena Alkitab yang kita baca ini seorang raja yang paling bijaksana, yang paling berhikmat. Dia bilang, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau engkau malas mengerjakan tugasmu, engkau akan terpaksa. Misalnya engkau punya tugas semalam, kau tidak kerjakan, tiba-tiba hari ini kumpul, engkau akan terpaksa mengerjakannya hari ini. Sampai engkau emosi, sampai engkau marah-marah. Walaupun salah-salah, yang penting selesai. Terjadilah kerja paksa. Saya mau bilang, tidak ada keberhasilan bagi orang yang malas. Saya pernah membaca satu artikel, seorang orang yang kaya, pekerjaannya adalah menjual yang namanya air minum mineral merek Aqua. Saya baca dulu kisahnya. Dulu tahun 80-an, jangankan dibeli gratis pun orang nggak mau minuman Aqua itu. Kalau sekarang jangan tanya. Kalau ada Aqua di sini, ada merek yang lain di sini, orang pilih Aqua. Dulu memperjuangkan ini, dia sangat berjuang. Dulu belum pakai botol plastik, masih botol kaca. Dia jual ke warung-warung. Satu yang mungkin satu ikat ada 12 biji itu, harganya sampai 500 perak.
Ada pun orang yang mau minum, kalau mereka lihat minuman seperti ini, nggak steril itu. Tapi bertahun-tahun dia lakukan. Bahkan ada orang yang membuangnya di depannya. Apa minuman ini? Dibuangnya minuman itu. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia tetap fokus kepada tugasnya. Dia rajin, dia berusaha. 1 tahun tidak kelihatan, 2 tahun tidak kelihatan, 5 tahun tidak kelihatan. Saya membacanya 8 tahun kemudian, warung-warung mulai mencari aqua. Ayo, mana aquanya? Kami belilah. Dan tahun sekarang, 40 tahun kemudian, apa yang terjadi? Orang-orang banyak mencari minuman aqua. Saya mau bilang, rajin itu perjuangan. Ketika kita butuh kerajinan, kemalasan mulai menghampiri, kemalasan mulai datang. Tapi itu bukan menjadi persoalan yang paling utama. Menjadi persoalan yang utama adalah dirimu harus kau bangkitkan. Karena sekali lagi, tujuanmu untuk sekolah adalah untuk mendapatkan keberhasilan, mendapatkan apa yang kau rindukan. Tidak ada hal yang kita impikan tanpa perjuangan yang keras, tanpa perjuangan yang luar biasa. Jadi, adakah kita menemukan orang yang malas berhasil dalam hidupnya? Mustahil, nggak ada orang malas bisa berhasil. Tapi orang yang bergiat, walaupun tidak punya apa-apa, pasti berhasil. Itu banyak. Tapi orang malas, makanya kitab Amsal pasal yang ke-6, kembali Raja Salomo bilang, hei pemalas, belajarlah kepada semut, pergi kepada semut. Bayangkan. Jadi saya sangat menyukai kitab Amsal ini, karena yang penulis adalah seorang raja yang paling berhikmat, Salomo. Dia bilang, pergi kepada semut. Kalau kita lihat semut, gak ada mereka istirahat. Mereka terus berusaha, bekerja. Apapun kata orang, mereka tetap bekerja. Jadi saya mendorong kepada kita semuanya tempat ini, engkau harus bergiat belajar. Karena cita-citamu masih panjang. Masa depanmu ada di depanmu. Yang harus kau lakukan adalah berjuang untuk rajin. Rajin itu bukan sesuatu hal yang gampang dilakukan, tapi ketika engkau berjuang, maka rajin akan menjadi bagian dari hidupmu. Tanpa disuruh, tanpa diberitahu, engkau akan lakukan itu. Saya mau sampaikan ada 2 ciri-ciri orang yang malas. Yang pertama, seorang pemalas akan suka menunda-nunda pekerjaan. Jika engkau masih menunda-nunda pekerjaan, berarti engkau salah satu bagian orang malas. Bilang dulu kiri kanannya, kau sukanya menunda-nunda, bilang. Orang yang suka menunda-nunda adalah salah satu bagian orang daripada malas. Nanti aja lah itu mah, disuruh disipir nanti aja lah itu, nanti pun masih banyak waktu. Berarti kau adalah bagian daripada orang malas. Yang kedua, ciri-ciri orang malas adalah suka menyia-nyiakan waktu. Adanya waktunya mau belajar. Sama seperti ada anak kami, dia punya teman karena di sekolahnya kurang buku. Satu buku itu untuk 2 siswa. Jadi temannya ini ya mungkin bagian daripada ini, suka membuang-buang waktu, suka menyia-nyiakan waktu. Mulai tadi siang sampai sore di rumahnya dia, di rumah kami dia main-main. Bermain-main. Tiba giliran jam 8 malam dia kembali datang ke rumah. Cua, minta dulu buku pelajaran, besok sekolah. Ada waktunya, tapi mau tidur dia minta buku. Siapa di antara kita seperti itu? Nggak ada. Pastinya di sini, wah, siswa Nusantara ini orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Amin. Amin saja Pak Pendeta. Yang penting selesai khotbah ini. Nah, saya mau bersampaikan kepada kita semuanya, engkau adalah orang-orang yang hebat, engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Percayalah kepada dirimu sendiri. Jangan seperti saya pernah dengar kalimat dari Presiden Amerika beberapa tahun periode yang lalu. Dia bilang, kalau saya ketemu dengan 5 orang, saya tidak percaya kepada 6 orang. Bayangkan, dia ketemu dengan 5 orang, tapi yang dia tidak percaya 6 orang, termasuk diri sendiri, dia nggak percaya.
Saya mau bilang kepadamu, engkau harus percaya kepada dirimu sendiri, jangan percaya kepada orang lain. Orang lain bilang, engkau orang bodohnya kau nggak tahu apa-apa, lihatlah hidupmu. Engkau harus percaya kepada dirimu sendiri bahwa engkau adalah orang hebat. Ketika engkau menyampaikan kepada dirimu engkau orang hebat, maka sesuatu yang dari dalam itu akan keluar. Aku orang hebat, aku orang hebat. Maka engkau akan kerjakan itu. Coba ketika engkau sudah yakin kepada dirimu orang malas, orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa, maka engkau akan malas melakukannya. Udahlah, aku pun orang bodohnya, nggak tahu apa-apa. Sehingga yang kau lakukan pun nggak ada hal-hal membangkitkan hidupmu. Jadi saya mendorong kepada kita semua di tempat ini, jadilah menjadi orang yang rajin, jangan malas. Kerja keras adalah faktor penting penentu keberhasilan. Ketika engkau melakukannya sekarang, engkau akan mendapatkannya di kemudian hari. Jangan menjadi anak yang malas, yang suka menyia-nyiakan waktu. Kalau sekarang waktunya engkau belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, sehingga keberhasilan menjadi bagianmu. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua kadang-kala memang putus asa ketika anaknya nggak rajin. Untuk apa aku bekerja? Enggak serius ini belajar ini. Banyak saya dengar orang tua ngomong seperti itu. Mau dua nun manang jadi sesuatu. Orang tuanya sudah melihat kelakuan anaknya seperti itu, sehingga enggak ada semangat orang tuanya untuk melakukan banyak hal. Tapi setelah pagi ini, saya rindu semua siswa-siswa yang ada di sekolah ini menjadi orang-orang yang rajin. Amin. Rajin tidak karena disuruh, rajin bukan karena diperintah, tapi rajin didorong karena dari dalam. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, menerangkan kembali kepada kami supaya kami menjadi anak yang rajin. Karena pemalas tidak mendapat bagian apapun Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan pada hari ini Kau remakan dalam setiap hidup kami, sehingga ini menjadi buah, menjadi berkat bagi kami. Ketika kami mau melakukannya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus selalu menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan yang baik, karena kami sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini yang sudah kami lakukan Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh siswa yang ada di SMP SMA Nusantara ini Tuhan, yang ada di Tiga Lingga. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Tuhan memberikan kepada mereka semangat untuk belajar, bergairah dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kepada mereka kepintaran, sehingga mereka nantinya menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang selalu sukses. Khususnya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk kelas 12 Tuhan, karena sebentar lagi mereka akan selesai Tuhan. Mereka akan melanjutkan lagi studi mereka. Oleh karenanya Tuhan berkati setiap siswa kami kelas 12. Biarlah Tuhan tolong mereka, biarlah mereka mampu melakukan setiap pembelajaran apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi kebanggaan orang tua mereka. Mampukan mereka Tuhan, berikan mereka keberanian, berikan mereka keyakinan bahwa mereka adalah anak-anak yang hebat, karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya jika kami mengandalkan Tuhan, maka tak seorang pun yang dapat mengalahkan setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi. Oleh karenanya Tuhan, Tuhan berikan mereka keyakinan yang kuat dan teguh. Berkati juga Tuhan sekolah ini, khususnya Tuhan Bapak Kepala Sekolah, para guru yang ada di
di sekolah ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, bahkan berikan mereka hikmat dan kesabaran dalam mengajar di sekolah ini. Tuhan, tambahkan lagi kesehatan kepada mereka. Bahkan Tuhan berkati setiap apa yang mereka kerjakan sehingga menjadi berhasil, dan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah sekolah ini menjadi saluran berkat untuk generasi yang akan datang Tuhan. Dalam nama Yesus kami akhiri, kami bersyukur dalam ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami mau tutup ibadah kami ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus yang mengajari setiap kami. Mari kita, sebelum mendapatkan doa berkat, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus itu memberkati, menyertai kita mulai daripada hari ini, besok hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Semuanya kita yang percaya kepada nama Yesus Kristus, kita boleh bersama-sama katakan amin, amin.